Kabar buruk datang dari bek andalan timnas Indonesia, Justin Hapner. Pemain yang memperkuat Wolverhampton Wanderers U21 ini mengalami cedera saat timnya menang besar 4-0 atas Aston Villa U21 di ajang Premier League 2. Laga yang digelar di Aston Villa Training Ground awalnya berjalan mulus bagi Hapner. Ia tampil sebagai starter dan ikut andil membawa timnya mencatatkan clean sheet. 4 gol kemenangan Wolves U21 dicetak oleh Fletcher Holman menit 40, 52, Fabian Reynolds menit 73 dan Tibarnet di menit 90+15. Namun, di menit ke-90+1, Hapner terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat. Ia digantikan oleh Hayden Carson setelah mendapat perawatan medis akibat cedera. Momen ini cukup mengkhawatirkan karena Hapner harus ditandu keluar lapangan. Usai laga, Hapner mengunggah foto dirinya berada di rumah sakit melalui Instagram story-nya. Di dalam unggahan tersebut, terlihat kakinya diperban. Hapner menulis, "Di rumah sakit sekarang. Terima kasih semua atas dukungannya. Saya akan kembali secepat mungkin." Hingga saat ini, pihak Wolverhampton Wanderers U21 belum memberikan informasi resmi terkait kondisi Hapner. Cedera ini cukup membuat fans timnas Indonesia was-was, mengingat timnas Garuda akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Kehadiran Hapner di lini pertahanan timnas tentu sangat dinantikan. Mari kita doakan semoga Justin Hapner bisa segera pulih dan kembali memperkuat Garuda di ajang internasional. Aksi pemain keturunan Indonesia di Eropa, Ivar Jenner tampil penuh, Miliano Jonathans cetak gol, Sandy Walsh minim menit bermain. Kabar terbaru dari aksi para pemain keturunan Indonesia di Eropa, Ivar Jenner kembali jadi sorotan setelah tampil penuh 90 menit bersama Jong FC Utrecht saat menghadapi Vitesse 6 di Gelredome. Sayangnya, Jong FC Utrecht harus mengakui kekalahan 1-2. Yang menarik, salah satu gol Vitesse dicetak oleh Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya sempat menyatakan keinginannya membela timnas Indonesia. Jonathans tampil impresif dan mendapat rating 7,8 dari SofaScore, lebih tinggi dari Jenner yang mendapatkan 6,7. Musim ini, Jonathans sudah mencatatkan 10 gol dan 4 assist dari 17 laga bersama Vitesse. Tak heran, rumor transfernya ke FC Utrecht di bursa transfer musim dingin semakin santer terdengar. Dari Liga Belanda, ada kabar dari Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders. Eliano bermain bersama PEC Zwolle saat menghadapi Willem Tilburg II. Ia masuk pada menit ke-32 menggantikan pemain yang cedera. Meski bermain sebagai pengganti, Reinders tampil solid dengan akurasi umpan mencapai 96% dan diganjar rating 6,9 dari SofaScore. Sayangnya, PEC Zwolle harus takluk 0-1 dari tim tamu. Ini menjadi penampilan kedua Eliano setelah terakhir kali bermain pada awal November melawan Go Ahead Eagles. Beralih ke Liga Belgia, Sandy Walsh kembali mendapat menit bermain bersama KV Mechelen saat melawan Royal Antwerp. Namun, Sandy hanya bermain selama 2 menit di penghujung pertandingan. Sementara itu, Jairo Rietwal, pemain keturunan Indonesia yang bermain untuk Royal Antwerp, tampil sebagai starter sebelum digantikan di menit ke-56. Kedua pemain mendapat rating 6,8 dari SofaScore. Jairo mencatatkan distribusi bola yang cukup baik dengan akurasi umpan mencapai 92%. Hasil imbang 1-1 membuat Royal Antwerp gagal memutus rekor tak terkalahkan KV Mechelen dalam 4 pertemuan terakhir. Aksi para pemain abroad timnas Indonesia di Eropa semakin menarik perhatian. Dari Ivar Jenner yang tampil penuh, Eliano Reinders yang mulai dapat kepercayaan bermain, hingga potensi besar dari Miliano Jonathans dan Jairo Rietwal. Semua ini jadi sinyal positif bagi timnas Indonesia di masa depan.